Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang syariat Islam. Nah, di sini kita beranggotakan 12 orang. Lalu ada pokok pembahasannya, ada pengertian syariat Islam. Kedua ada sumber hukum dan tujuan syariat Islam. Ketiga karakteristik dan pembagian syariat Islam. Dan yang terakhir ada hukum-hukum syariat Islam. Nah, pengertian syariat Islam. Apa yang dimaksud dengan syariat Islam? Syariat bisa disebut syir'ah. Artinya secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Perkataan syara fil ma'i artinya datang ke sumber air mengalir atau datang pada syariah. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia. Maksudnya, syariat Islam adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Terkadang, syariah Islam juga dimaksudkan untuk pengertian fikih Islam. Jadi maknanya umum, tetapi maksudnya untuk suatu pengertian khusus. Idhaqul ami wa yuradibil khas disebut umum padahal dimaksudkan khusus. Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menjabarkan dengan kalimat yang cukup menarik tentang hakikat syariat, yang berarti manusia tidak lepas dari syariat dalam urusan apapun sepanjang kehidupannya. Bahkan setiap hal yang mengantarkannya kepada kebaikan semua ada dalam syariat, mulai dari perkara ushul, perkara furu', persoalan kehidupan, pekerjaan, politik, muamalah, dan lainnya. Syariat Islam dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Syariat yang dimaknai dan diyakini oleh semua umat Islam yang merujuk kepada nilai-nilai yang benar dan tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, ada syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan Allah yang disyaratkan bagi hamba-hambanya. Yang ketiga, ada syariat yang dijalankan di Aceh yang meliputi bidang akidah, syariah, dan akhlak, yaitu meliputi ibadah, ahwal, al-syaksiyah atau hukum keluarga, muamalah atau hukum sosial dan masyarakat. Jadi, pengertian syariat Islam adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan dalam Quran surat Al-Maidah, surah kelima ayat 48, yang berarti, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Maka putuskanlah mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Selanjutnya ada sumber hukum dan tujuan syariat Islam. Sumber hukum-hukum yang ada pada syariat Islam, salah satunya ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Yang kedua ada hadis. Hadis atau as-sunnah yaitu semua yang bersumber dari berupa perkataan dan perbuatan Nabi. As-sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al-Quran, maka kita bisa merujuk kepada as-sunnah tersebut dan wajib mengamalkannya jika mendapatkan hukum tersebut, dengan syarat benar-benar bersumber dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Yang ketiga ada ijma. Ijma memiliki arti kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad SAW dari suatu generasi atau suatu hukum syar'i. Dan jika sudah bersepakat, ulama-ulama tersebut baik pada generasi sahabat atau sesudahnya akan suatu hukum syariat, maka kesepakatan mereka adalah ijma. Dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi SAW bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul atau bersepakat dalam kesesatan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak atau benar. Yang keempat ada qiyas, yaitu mencocokkan perkara yang tidak didapatkan dalam hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nas yang sehukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab atau alasan antara keduanya.
Pada kias inilah kita merujuk apabila kita tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Kias memiliki 4 rukun. Yang pertama ada dasar atau dalil, yang kedua ada masalah yang akan dikiaskan, yang ketiga ada hukum yang terdapat pada dalil, dan yang terakhir ada kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Tujuan syariat Islam adalah syariat Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Menurut ahli usul fikih, ada 5 tujuan utama syariat Islam yang harus dijaga dan dipelihara manusia, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara harta dan benda, dan yang terakhir ada memelihara keturunan. Karakteristik dan pembagian syariat Islam. Nah, karakteristik yang ada pada syariat Islam, sedikitnya ada 5 karakteristik. Hal ini diutus oleh W.L. Hamzah, seorang penulis sekaligus pemikir dan tokoh muslim yang aktif di Muslim American Society atau Amerika Serikat. Yang pertama ada berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua komprehensif, yang ketiga seimbang dan moderat, yang keempat membebaskan dari beban, dan yang terakhir ada sinergis. Syariat sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yakni ada ilmu tauhid atau hukum atau peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan kita yang tidak boleh diragukan. Ada yang kedua ada ilmu akhlak, ilmu yang berisi peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Dan yang terakhir ada ilmu fikih, ilmu yang mengatur peraturan hubungan manusia dan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya. Selanjutnya ada hukum-hukum syariat Islam. Apa saja sih hukum-hukum syariat Islam? Yang pertama ada wajib. Hukum wajib adalah suatu perbuatan yang telah dituntut oleh syara dengan bentuk tuntutan keharusan. Contoh ada puasa Ramadan yang berdasarkan ayat Al-Quran yang artinya hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua ada haram. Haram adalah sesuatu yang telah dituntut oleh syara untuk ditinggalkan dengan bentuk tuntutan keharusan. Dan yang ketiga ada sunnah. Sunnah adalah mengutamakan untuk dikerjakan daripada ditinggalkan tanpa ada keharusan. Yang mengerjakannya mendapat pahala, yang meninggalkannya tidak mendapat siksa. Ada beberapa jenis hukum sunnah, yakni sunnah muakkad yang dikuatkan dan ghairu muakkad. Yang keempat ada makruh. Makruh adalah mengutamakan ditinggalkan daripada dikerjakan dengan tidak ada unsur keharusan, misalnya terlarang sholat di tengah jalan. Yang kelima ada mubah. Mubah adalah si mukallaf dibolehkan memilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Dalam arti salah satu tidak ada yang diutamakan. Nah, kesimpulan dari materi-materi sebelumnya adalah syariat Islam merupakan aturan Islam yang merujuk kepada tradisi agama Islam yang secara umum. Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Manusia tidak lepas dari syariat dalam urusan apapun sepanjang kehidupannya. Bahkan, setiap hal yang mengantarkan kepada kebaikan semua ada dalam syariat. Mulai dari perkara usul, perkara furu, persoalan kehidupan, pekerjaan, politik, muamalah, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.